Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nufal. Saya Adrian Novianto dari kelas 7. Kami berasal dari kelas 7. Jadi kami di sini sedang outing kelas. Kami tempat outing kelasnya berada di museum. Di sini akan melihatkan kalian benda-benda yang ada di museum dan banyak di sana. Baiklah, jadi yang pertama terdapat topeng dan patung yang biasa digunakan dalam upacara adat. Jadi topeng dan patung merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan religius masyarakat di berbagai belahan dunia dan biasa digunakan dalam acara ritual atau upacara adat. Jadi topeng dan patung dibuat dengan tujuan untuk mewakili kekuatan alam, roh, leluhur atau entitas spiritual yang dianggap memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi topeng sering digunakan dalam tarian ritual dan adat selanjutnya menggunakan topeng tersebut untuk manifestasikan karakter atau dewa tertentu. Topeng bukan hanya sebagai alat peraga, tapi juga sebagai simbol kekuatan gaib yang dipercaya dapat melindungi, menyembuhkan, dan membawa keberuntungan bagi komunitas. Oke, lanjut patung. Patungnya ini bentuknya kayak modelan kayak gini. Patung seringkali ditempatkan di tempat-tempat suci atau kuil sebagai representasi visual dari dewa, roh, atau leluhur yang dihormati. Dan juga kedua benda ini biasanya dibuat dengan detail yang rumit, menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu, batu, dan juga tanah liat, dan dihias dengan warna-warna cerah dan tambahan rambut atau akar tumbuhan serta ukiran yang memiliki makna simbolis mendalam. Dan juga dalam banyak kebudayaan, topeng dan patung tidak hanya berdiri sebagai media komunikasi, tapi juga sebagai spiritual, tetapi sebagai simbol identitas, kekuatan sosial, dan warisan budaya yang dipertahankan turun-menurun. Terima kasih. Baiklah, di sini terdapat yang namanya pancar. Pancar biasanya digunakan oleh dukun, yaitu balian, ketika mengobati orang sakit. Penyakit diletakkan pada pancar kemudian dihanyutkan pada saat ritual penyembuhan. Pancar ini berasal dari Putusibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Lalu yang selanjutnya terdapat patung Dewa Milevo. Patung ini adalah dewa Buddha terbuat dari batu. Dewa Milevo Maitreya mengajarkan beramal bakti, meditasi, semangat yang tinggi untuk kemajuan spiritual, cinta kasih, dan bijaksana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adrian. Oke, lanjut. Patung patung. Ini dia patungnya yang kayak nggak tahu bentuk apa. Saya akan jelasin. Patung ini merupakan representasi dari manusia, hewan, dan makhluk-makhluk yang menakutkan yang digunakan dalam upacara spiritual suku Dayak. Patung-patung yang sudah diberi nilai magis dipercaya dapat membawa keberuntungan, kesehatan, dan mengusir roh jahat. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, kali ini saya berada di topeng dan patung Dayak. Di sini bermacam-macam aneka patung dan topeng. Oke, lanjut saya akan menjelaskan topeng. Topeng dan patung ini mencerminkan kekayaan budaya mendalam melalui seni rupa yang kaya simbolisme seperti ini. Topengnya terbuat dari kayu, dipahat dengan teliti, dihiasi dengan warna-warna cerah dan macam-macam penuh makna, seolah mewakili karakter atau roh yang ingin disampaikan. Wajah tergambar di topeng memperlihatkan ekspresi yang kuat dan juga menciptakan kesan mistis dan sakral. Dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Jadi sementara itu patung yang berdiri di samping memiliki bentuk yang lebih detail, menggambarkan figur manusia atau makhluk mitologi dengan postur yang elegan dan penuh cerita. Setiap lekuk tubuh dan garis wajah patung ini memancarkan keindahan dan kekuatan, seolah menuturkan kisah yang terpendam dalam muka. Bersama-sama, topeng dan patung ini bukan hanya karya seni, tapi juga simbol penghormatan terhadap tradisi dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Patung seringkali digunakan sebagai media penghormatan terhadap tokoh penting atau sebagai representasi dari kekuatan alam atau kepercayaan tertentu. Kegunaan mereka sebagai penghubung antara dunia manusia dengan kekuatan yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih.
sekian dari kami berdua yang telah mengeksplor dalam Museum Kalimantan Barat. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.